Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Channel Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video outlook yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada EBS, dua jenis akun Send dan standar ya. Dimana kelebihan daripada EBS ini, baik deposit ataupun withdrawnya itu cepat banget, hitungan menit. Eksekusi di market itu juga cepat ya. Contoh misalkan saat volatility tinggi, kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Khusus untuk akun Send, linknya ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Send tidak akan bisa diakses, dan kelebihan yang lain itu masih banyak banget. Dari segi fundamental untuk hari ini sih kosong, tetapi untuk besok itu antisipasinya dari Jepang ada PDB, diperkirakan ada peningkatan, malamnya ada JLOT. Jadi untuk JLOT besok malam ini dari segi Amerika itu diperkirakan juga ada peningkatan ya. Jadi waspadai kalau misalkan hasil daripada data JLOT-nya itu nanti di atas data yang sebelumnya dan di atas dari perkiraan, kemungkinan ada potensi jangka pendeknya positif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan di bawah dari data yang sebelumnya, berpotensi kemungkinan indeks dolar akan terus turun ke bawah ya. Kemudian dari segi teknikalnya, kita masuk dulu dari segi time frame 1, pergerakan untuk hari ini dari open market sampai dengan video ini dibuat, sebenarnya untuk indeks dolar itu masih flat ya, jadi masih bergerak di antara dua ring area support pertama weekly yang saat ini resisten 10413 dan history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 103.44. Antisipasi untuk malam ini sampai dengan besok, kalau misalkan kehilangan level area 103.44, ada potensi kemungkinan dia akan bergerak ke bawah, yang akan menjadi targetnya adalah di level area minor 103 sebagai psikopress levelnya, dan batas minor bagian bawah berada di 102.58. Tetapi kalau misalkan mampu maintain kembali di atasnya 104.13, potensi koreksi dari jangka pendek kemungkinan ada 104.500 itu yang akan menjadi next targetnya ya. Jadi waspadai, yang pertama adalah kemungkinan sideways berlanjut, sebagai kuncinya berada di antara 10413 dan 103.44. Selama masih belum break di antara kedua level area tersebut, ada potensi jangka pendek kemungkinan akan sideways terlebih dahulu. Selanjutnya untuk gold, pergerakan untuk gold untuk hari ini juga sideways-nya tetap berlanjut ya. Penurunannya pun juga ketahan di pivot weekly kurang lebihnya yang berada di antara 2895, sedikit di atas level area tersebut, dan harga saat ini itu bermain-main di batas atas pivotnya yang berada di 2903 sampai dengan 2904 ya. Kalaupun untuk gold mampu bergerak ke dorong ke atas, kemungkinan nggak jauh-jauh, ringnya pun masih terbatas di antara 2918, 2925, 2930. Ini kemungkinan agak berat ya. Ini kalau misalkan dia mampu kembali ke atas, mengingat potensi sideways bisa aja ini terus berlanjut sampai dengan besok ya. Tetapi kalau misalkan malam ini dia mampu bergerak di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, kurang lebih kalaupun kedorong ke bawah, hati-hati di antara 2887 sampai dengan 2885 itu ada dua level area menumpuk weekly dan monthly. Jadi gambaran saya, kemungkinan malam ini sampai dengan besok potensi sideways akan terus berlanjut ya. Tetapi kalaupun misalkan kedorong ke bawah, tetap hati-hati di antara 2887 sampai dengan 2885 terlebih dahulu. Kunci penurunannya berada di 2885. Misalkan kehilangan level area tersebut, baru ada potensi arah bawah 2870, maksimum adalah di antara 2858. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya potensi turun misalkan ada, tetapi masih belum mampu minimal H4-nya atau idealnya daily tutup di bawah level area tersebut, waspadai, bisa aja ini lanjut sideways dan berpotensi ke resisten pertama weekly sedekat mungkin dengan level area 2918 ya. Jadi kesimpulannya untuk gold masih belum ada tren untuk pergerakan hari ini sampai dengan besok, kurang lebihnya di antara sesi Eropa, pantau bagian atasnya di 3 level area 2918, 2925, maksimum 2930. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah 2895, 2887, maksimum 2885 terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk Bitcoin, jadi untuk Bitcoin ini ada revisi ya. Jadi kemarin tuh untuk outlook 1 minggu ke depan itu saya salah tarik untuk level area SRP-nya itu, kalau nggak salah itu saya tariknya dari sini, ternyata close marketnya itu berbeda ya untuk weekly-nya. Jadi untuk weekly itu close-nya di minggu yang sebelumnya itu berada di kisaran level area 80.000 di sini. Kemudian di open-nya atau high-nya
kurang lebih berada di antara 94.500-an lah, kurang lebih ada di sini ya. Jadi ini saya revisi sedikit. Kita lihatin dulu dari segi time frame 4 setelah saya tarik dari SRP-nya. Posisi harga untuk Bitcoin sendiri itu bergerak kembali di atasnya support pertama weekly ya, yang berada di 82.400-an lah kurang lebih. Untuk kunci penurunannya history low di minggu yang sebelumnya atau zona yang saya blok orange di sini antisipasinya yang berada di 80.000. Misalkan kehilangan level area tersebut, kemungkinan ada potensi arah 75 ribuan, tetapi waspadai level area minor. Misalkan untuk SRP-nya saya pecah, zona yang saya blok merah di sini antisipasinya di antara 78.000 sampai dengan 77 ribuan lah kurang lebih. Misalkan dia mampu bergerak di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya ya. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini dia gagal bergerak di bawahnya 80.000 dan masih tetap bertahan di atasnya support pertama weekly, waspadai zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berlaku 1 minggu ke depan ya. Ada blok abu-abu di sini 85.400-an, kemudian pivotnya berada di 87.200-an dan batas atas pivot itu berada di 89 ribuan. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 untuk batas pantau over ya, misalkan untuk Bitcoin lanjut ke dorong ke atas, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya itu kurang lebih jatuh di zona yang saya blok biru, ada harga 92.000 sampai dengan 94.500-an lah kurang lebih. Jadi antisipasi 1 minggu ke depan. Sementara kalaupun untuk Bitcoin lanjut ke dorong ke atas, batas blok biru di sini ini yang akan menjadi next targetnya, tetapi dia harus membuat konfirmasi dulu mampu atau tidak daily close-nya tutup di atas 89.000. Kalau misalkan mampu baru ada potensi arah atas, tetapi kalau misalkan belum mampu, meskipun nanti dari segi time frame kecilnya Bitcoin bergerak ke atas, waspadai bisa aja mendadak pullback kembali ke bawah. Untuk kesimpulannya, Bitcoin hari ini sampai dengan besok, kalaupun ada penurunan kembali, pantau di antara dua level area terlebih dahulu, 82.400-an sampai dengan 80.000. Tetapi kalaupun ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 3 level area. Batas atas maksimum berada di antara 89.000 terlebih dahulu ya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD saat ini juga kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya juga masih sideways. Harga ketika turun ke bawah juga nggak bertahan lama. Dari segi time frame H4-nya memang ada body candle yang sudah mampu tutup di bawahnya resisten pertama weekly yang saat ini support 1.2883, tetapi tidak bertahan lama dan kembali ke atas ya. Untuk kunci kenaikan 1.2944. Kalau misalkan untuk hari ini GBP USD mampu bergerak di atas level area tersebut sebagai history high minggu yang sebelumnya, antisipasi yang akan menjadi next target selanjutnya sampai dengan besok di antara zona yang saya blok merah, ada level area minor di antara 1.2990, batas atasnya 1.30200-an terlebih dahulu ya. Ini misalkan GBP USD kalau kehilangan history high di minggu yang sebelumnya untuk pergerakan hari ini sampai dengan besok. Tetapi kalau misalkan lanjut sideways-nya ya kemungkinan zona pantau terdekatnya itu di antara 1.2883 sampai dengan 1.2944 terlebih dahulu ya. Tetapi kalau kehilangan level area support yang saat ini di 1.2883, kalaupun kedorong ke bawah, hati-hati untuk zona tengah pivot weekly minggu ini masih belum diambil ya. Memang ada potensi, cuman sih ini masih belum kelihatan. Tetap waspadai di antara 1.2800 terlebih dahulu sebagai psiko price levelnya, dan pivot itu sendiri berada di 1.27600 ya. Kemungkinan sih malam ini masih belum, tetapi kalau besok malam kemungkinan ada peluang. Tetapi untuk saat ini saya lebih prepare pantau dia mampu atau tidak break high di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan tidak mampu, potensi sideways berlanjut dari segi time frame kecilnya kemungkinan akan muter-muter aja, nggak jauh-jauh di antara 1.2944, batas bawahnya berada di 1.2883. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya juga sama, hari ini masih sideways, bergerak di ring area zona yang saya blok hijau. Penurunannya pun ini juga pas di 1.0805 kurang lebih, dan kenaikannya pun ini masih belum mampu bergerak di atasnya 1.0883 ya. Misalkan untuk Euro USD bergerak di atasnya history high di minggu yang sebelumnya, next target selanjutnya berada di kisaran level minor 1.0948. Batas atasnya berada di 1.1000 sebagai psiko price levelnya. Tetapi hati-hati, ada kecenderungan bisa aja ini terkoreksi dulu sebelum lanjut ke atas ya. Jadi kunci koreksinya misalkan dia mampu bergerak di bawahnya 1.08805 sebagai support yang saat ini
baru ada potensi arah koreksinya sedekat mungkin di area pivot yang berada di 1.0700 sampai dengan 1.0638 ya. Jadi saya lebih prepare kemungkinan sih Euro USD ada potensi bergerak koreksi dulu sebelum lanjut ke atas. Cuman ini masih belum terkonfirmasi. Posisi saat video ini dibuat itu masih sideways di antara dua ring area yang saya lingkarin di sini ya. Jadi kunci koreksinya sekali lagi berada di antara 1.0805. Jadi untuk Euro USD, baik day trade ataupun swing ya, kalau menurut saya ini masih belum ideal untuk cari ancang-ancang masuk ke market. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD pelan-pelan ngerambat ke atas. Posisi harga saat ini itu di bawahnya resisten pertama weekly 0.6334 ya. Jadi saya lebih prepare sebenarnya untuk AUD USD ini ada potensi kemungkinan dia akan bergerak balik ke zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 0.6275. Tetapi hari ini pantau aja dia mampu nggak bergerak di atasnya resisten pertama weekly, mengingat di kirinya di sini kan juga ada zona supply. Misalkan ini saya tarik ke kiri, kurang lebih juga sebenarnya sudah masuk ke level area zona supply ya. Tentunya kalau misalkan day trade-nya dijadikan untuk cari ancang-ancang setup sell, ini lebih ideal, risikonya pun lebih kecil ya. Misalkan dapat harga sekarang, yang harus dipertanyakan adalah dengan jarak untuk stop loss-nya antara 20 maksimum 25 pip, pertanyaannya berani atau tidak. Tetapi dari segi targetnya 25 pip sebagai TP pertama, TP kedua itu kurang lebih sekitar 45 pipan lah kurang lebih yang berada sedikit di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Dan untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok AUD USD, misalkan dia mampu bergerak di atas resisten pertama yang berada di 0.6334, kemungkinan ringnya pun terbatas. Gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara history high minggu yang sebelumnya, kemungkinan masih di bawah level area tersebut yang berada di 0.6363 ya. Tetapi kalau misalkan dia balik ke bawah, dua level area ini yang akan menjadi antisipasi malam ini sampai dengan besok. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga kedorong ke atas, open market tadi itu kan berada di bawahnya pivot, penurunannya kurang lebih juga pas di batas bawah pivot di sini. Ketika menyentuh level area tersebut kan ada reaksi ya, dan harga saat ini sudah mampu maintain kembali di atasnya pivot. Jadi ada kecenderungan kemungkinan dia akan nge-retest level area batas atas pivot 1.4428, dan ini sebagai kuncinya. Misalkan kehilangan level area tersebut dan bergerak ke atas, ada peluang kemungkinan USD akan menuju resisten kedua weekly. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya, ada potensi kenaikan dan ke-reject sekali lagi di level area tersebut. Bisa aja jangka pendeknya sebelum dia ada trend sideways terlebih dahulu, kurang lebihnya 1.4351 sampai dengan 1.4428 ini potensial misalkan terjadi sideways dari segi time frame kecilnya. Cuman untuk USD CAD ini saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy dari segi target terdekatnya berada di resisten pertama 1.4491 terlebih dahulu. Kunci penurunannya batas bawah pivot selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 1.4351, waspadai arah atas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Jadi pergerakan untuk USD Swiss ini harga sempat sideways juga di antara ring area 0.88100 sampai dengan 0.8766. Cuman sih saat ini kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya saat ini masih berjalan ya, masih belum ada penutupan body candle-nya, mampu atau tidak tutup di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.8766 ya. Misalkan minimal H4-nya body candle-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, ada potensi kemungkinan level area minor ini yang akan menjadi next targetnya kurang lebih ada harga 0.8734 sampai dengan 0.8711. Cuman untuk planning swingnya saya lebih prepare wait and see untuk cari ancang-ancang setup buy. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan sedikit ke dorong ke bawah. Misalkan mampu setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy-nya kurang lebih di level area yang saya blok merah di sini ya, atau sebagai level area minornya. Tetapi kalau misalkan harga ini kembali ke dorong ke atas, kunci kenaikannya berada di support pertama weekly yang saat ini resisten ya. Misalkan untuk penurunannya itu tidak mampu bergerak di level area minor ya untuk malam ini, misalkan sedikit kedorong ke bawah dan mendadak balik ke atas, jadi hati-hati, kemungkinan masih belum ada tren selama dia masih belum mampu bergerak di atasnya 0.88100 atau minimal H4-nya tutup body candle-nya di atas level area tersebut. Ada kecenderungan mungkin dari segi time frame kecilnya kemungkinan dia arah bawah terlebih dahulu, baru ada potensi ke dorong ke atas ya. Kurang lebih untuk USD Swiss hari ini sampai dengan besok pantau di antara 0.8734 sampai dengan 0.8711 terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Yen
Pergerakan untuk USD Yen harga kedorong ke bawah, kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya saat ini juga masih running ya. Tinggal menunggu aja mampu atau tidak body candle-nya tutup di bawah level area history low minggu yang sebelumnya 147.00 sebagai psikopress levelnya. Misalkan mampu, kemungkinan next targetnya berada di level area minor. Zona yang saya blok merah ini 146.38 sampai dengan 146.00 sebagai psikopress levelnya. Untuk planning ini juga statusnya sama, wait and see terlebih dahulu untuk persiapan cari ancang-ancang setup buy. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan ke dorong ke bawah ya untuk hari ini ataupun besok. Tetapi kalau misalkan USD Yen penurunannya untuk saat ini tidak mampu mencapai level area minor terlebih dahulu dan ada potensi balik ke atas, gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara 147.66 sampai dengan besok di sesi Asia. Kemudian untuk besok kan Jepang itu kan ada rilis PDB, perkiraan datanya adalah positif. Misalkan itu sesuai daripada ekspektasinya, bisa aja dia langsung cepat ke dorong ke bawah. Tetapi kalau misalkan negatif, ini bisa mendadak muter balik arah ke atas ya. Jadi waspadai pergerakan USD Yen besok di sesi Asia kurang lebihnya antara setengah 7 sampai dengan setengah 8 pagi. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Ada kecenderungan sih banyak pair yang kemungkinan malam ini potensial sideways ya. Jadi hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Tetaplah untuk disiplin ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.